Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wideningsi, NPM F1D021043. Materi yang akan saya jelaskan yaitu materi pertama dan materi ketiga. Materi pertama yaitu sterilisasi, penyiapan media, dan teknik isolasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Putri Bungsu dengan NPM F1D021008. Di sini saya akan membawakan materi tentang perhitungan jumlah mikrob dan mikrobiologi lingkungan. Hai, perkenalkan nama saya Mita Priscilia Gultom, NPM F1D021050. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mikrobiologi dasar, yaitu uji biokimia dan pengaruh faktor lingkungan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mikrobiologi, perkenalkan nama saya Niken Adi Septi Utama, biasa dipanggil Niken, NPM F1D021041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik biakan murni dan juga mikrobiologi pangan. Penasaran? Yuk cek videonya. Materi pertama yaitu sterilisasi, penyiapan media, dan teknik isolasi. Sterilisasi adalah suatu proses pemusnahan semua bentuk mikroorganisme. Ada beberapa macam cara proses sterilisasi. Yang pertama yaitu sterilisasi dengan pemanasan secara kering, lalu sterilisasi dengan pemanasan secara lembab, yang ketiga sterilisasi dengan gas, yang keempat sterilisasi dengan radiasi, lalu yang terakhir sterilisasi dengan memakai filtrasi bakteri. Lalu penyiapan media. Keberadaan media sangat diperlukan bagi pertumbuhan mikroorganisme terutama bakteri. Media merupakan substratnya dasar makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba. Fungsi-fungsi media yaitu menumbuhkan bakteri, meremajakan bakteri, menguji potensi mikroorganisme. Syarat-syarat media agar mikroba dapat tumbuh berkembang biak di dalam media. Yang pertama, di dalam media harus terkandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba. Yang kedua, media harus mempunyai tekanan osmosa, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba. Yang ketiga, media harus dalam steril. Artinya belum ditanam mikroba yang dimaksud. Tidak ditumbuhi mikroba lain yang tidak diharapkan. Dalam beberapa pembagian, media dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu berdasarkan konsistensinya ada 3 macam. Yang pertama media padat atau solid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik biakan murni. Apa sih itu teknik biakan murni? Teknik biakan murni adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan biakan murni tanpa adanya kontaminasi baik itu dari lingkungan luar maupun dari lingkungan sekitar, dan hanya memperoleh satu jenis bakteri saja. Kemudian ada juga yang disebut dengan biakan campuran. Apa itu biakan campuran? Biakan campuran adalah biakan yang terdiri dari beberapa spesies atau mikroorganisme lainnya. Kemudian teknik biakan murni ini juga biasanya disebut sebagai purifikasi. Dalam memperoleh biakan murni, terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu cawan sebar. Dalam metode ini menggunakan spider atau batang pengaduk. Dalam cawan sebar ini, tahap pertama yaitu melakukan sistem pengenceran terlebih dahulu. Setelah melakukan pengenceran, maka hasil dari pengenceran tersebut akan diambil sebanyak 0,1 mili, kemudian dimasukkan ke dalam cawan sehingga bisa disebar menggunakan batang pengaduk. Kemudian, metode yang kedua yaitu cawan tuang atau metode tuang. Metode tuang adalah suatu teknik untuk menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara mencampurkan media yang masih cair dengan stok kultur bakteri, sehingga sel-sel tersebut tersebar merata dan diam dengan baik di permukaan agar atau di dalam agar, yaitu cawan gores. Metode ini dilakukan dengan cara menggoreskan bakteri ke media yang telah disediakan. Dalam metode penggoresan terdapat 4 metode gores. Yang pertama yaitu adalah goresan T, di mana goresan T ini dibagi terlebih dahulu
menjadi 3 bagian atau membentuk huruf T, kemudian melakukan penggoresan. Lalu yang kedua yaitu goresan sinambung, di mana melakukan goresan membentuk sinambung. Yang kemudian yang ketiga yaitu adalah goresan radian, dan yang keempat adalah goresan kuadran. Bisa menggunakan kuadran 1, 2, 3, dan 4, hingga juga bisa menggunakan kuadran 5 dan seterusnya, sesuai dengan biakan murni yang ingin kita peroleh. Dalam teknik biakan murni terdapat 2 media. Yang pertama, agar miring, dan yang kedua, agar lempeng. Agar miring adalah untuk menyimpan biakan murni, sedangkan agar lempeng adalah untuk memurnikan organisme. Materi ketiga yaitu teknik pewarnaan. Fungsi teknik pewarnaan yaitu untuk melihat bakteri dengan jelas dan untuk diidentifikasi. Penemu teknik pewarnaan ini yaitu Hans Christian Gram. Yang pertama yaitu pewarnaan sederhana. Pewarnaan ini hanya menggunakan satu zat warna saja untuk melihat bentuk sel. Pewarnaan yang digunakan yaitu methylene blue, karbol fuksin, dan safranin. Bentuk-bentuk bakteri yaitu basil berbentuk batang, kokus bulat, spiral lengkung, kokobasil antara bulat dan batang, spiroket berlekuk, lalu fibro seperti tanda koma. Lalu bentuk penataan bakterinya. Yang pertama yaitu Diplococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Tetrodococcus sarcina, yaitu pada bentuk penataan flagelnya. Yang pertama Atrix, Monotrix, Plovotrix, Amphitrix, dan pada terakhir Peritrix. Yang kedua yaitu pewarnaan diferensial. Teknik pewarnaan ini untuk membedakan tipe sel bakteri dan menggunakannya lebih dari satu zat warna. Teknik pewarnaan ini yaitu untuk membedakan gram positif dan negatif. Perbedaan gram positif dan negatif yaitu pada gram positif peptidoglikanya tebal, menyerap warna primer, kristal violet, hasilnya warna biru. Dan pada gram negatif peptidoglikanya tipis, menyerap warna tanding, safranin, dan hasilnya warna merah. Lalu pewarnaan tahan asam, yaitu pewarnaan ini sering digunakan untuk genus Nocardia. Lalu pewarnaan khusus. Pewarnaan khusus untuk melihat bagian khusus dari sel bakteri. Dari pewarnaan khusus ada pewarnaan negatif dan pewarnaan endospora. Pewarnaan negatif untuk kapsul hanya mewarnai latar belakang. Lalu pewarnaan endospora yaitu tidak dapat diwarnai dengan pewarnaan biasa sebab zat warna tidak bisa menembus spora. Materi uji biokimia. Metabolisme merupakan sekumpulan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Tujuannya menghasilkan energi, perbaikan sel, respirasi, pembentukan jaringan baru. Terbagi atas 2 bagian berdasarkan tujuannya, yaitu 1. Katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses pemicahan dari molekul besar yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme merupakan pembentukan senyawa yang memerlukan energi dari molekul senyawa yang sederhana ke senyawa yang kompleks. Metabolisme pada bakteri yang umum ada 3, yaitu respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Respirasi merupakan proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam senyawa organik. Respirasi terbagi atas 2, yaitu respirasi aerob, yaitu membutuhkan oksigen saat proses respirasinya. ATP-nya sama dengan 36. Respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Selanjutnya, tahapan respirasi aerob yang pertama, glikolisis terjadi di sitoplasma. Inputnya glukosa, hasilnya 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria. Input 2 asam pirufat, hasilnya 2 asetil CoA, 2 CoA,
2 CO2, 2 NADH. Yang ketiga siklus Krebs, yaitu terjadi pada matriks mitokondria. Inputnya 2 asetil CoA, hasilnya 6 NADH, 2 KADH2 dan 6 H2O. Yang keempat transport elektron pada krista mitokondria. Inputnya 10 NADH, 2 FADH, hasilnya 34 atau 36 ATP. Untuk yang fermentasi, inputnya adalah asam pirufat, yaitu diolah sesuai dengan jenis bakterinya. Misalnya Streptococcus atau asam laktat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan jumlah mikrob. Perhitungan jumlah mikrob pada umumnya dapat dibagi menjadi secara langsung dan tidak langsung. Pada perhitungan jumlah mikrob secara langsung, di antaranya terdapat total plate count atau TPC, yang kedua itu filter membran, dan yang ketiga itu hemositometer. Lalu pada perhitungan jumlah mikrob secara tidak langsung, di antaranya yang pertama turbidimetri, lalu yang kedua itu biomassa, dan yang ketiga itu MPN atau most probable number, yang dimana MPN ini bertujuan untuk menghitung jumlah bakteri coliform pada sampel air. Yang dimana dapat diketahui bahwa pada metode MPN ini terdapat 3 tahap uji, yaitu yang pertama uji penduga. Pada uji penduga ini menggunakan media LB atau lactose broth, yang dimana hasil positifnya ditandai dengan adanya kekeruhan atau gelembung pada tabung Durham. Lalu pada uji kedua itu ada uji penguat yang menggunakan media BGLBB atau Brilliant Green Lactose Bill Broth, yang dimana Bill ini berarti getah media. Uji penguat ini bertujuan untuk menumbuhkan bakteri coliform fekal. Lalu yang ketiga ada uji pelengkap. Pada uji pelengkap ini menggunakan media EMBA atau Eosin Methylene Blue Agar, yang dimana pada uji pelengkap ini bertujuan untuk mendeteksi adanya bakteri E. coli. Pada hasil positifnya akan ditandai dengan adanya perubahan warna hijau metalik. Lalu di sini juga ada ciri-ciri dari bakteri coliform, yang dimana dia berbentuk basil, dia gram negatif dan tidak memiliki spora, dapat memfermentasikan laktosa dan respirasinya secara anaerob. Selain itu terdapat bakteri fekal dan non-fekal. Bakteri fekal itu bakteri dari saluran pencernaan, yang contohnya salah satunya itu ada E. coli, Prosteus lugaris. Lalu pada bakteri non-fekal, yaitu bakteri dari hewan atau tumbuhan yang mati, contohnya Shigella sp atau Klebsiella sp. Pengaruh faktor lingkungan terhadap pertumbuhan mikroorganisme terbagi atas 2 bagian, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik contohnya suhu, pH, tekanan osmotik, dan oksigen. Faktor biotik contohnya habitat dan nutrisi. Mikroorganisme berdasarkan suhu terbagi atas 4, yaitu fisikrofil, suhu 0-20 derajat Celcius, contohnya Bacillus cereus. Yang kedua mesofil 20-40 derajat Celcius, contohnya E. coli. Yang ketiga termofil 40 derajat sampai 60 derajat Celcius, contohnya Actinomycetes. Yang keempat hipertermofil lebih dari 100 derajat Celcius, contohnya itu Thermophilus aquaticus. Mikroorganisme berdasarkan pH terbagi atas 3, acidofil 6,8, contohnya Acetobacter. Yang kedua neutrofil 6,8 sampai 7,2, contohnya itu E. coli. Yang ketiga alkalofil lebih besar dari 72, contohnya Actinomycetes. Mikroorganisme berdasarkan tekanan osmotik, contohnya itu halofil, yaitu kadar garam tinggi, osmofil kadar gula tinggi, dan serofil tempat kering.
Mikroorganisme berdasarkan oksigen terbagi atas dua, yaitu aerob dan anaerob. Aerob terbagi atas dua lagi, yaitu aerob obligat, mikroorganisme yang membutuhkan oksigen, contohnya Staphylococcus erectus. Aerob fakultatif, yaitu mikroorganisme yang membutuhkan oksigen tapi hanya sedikit, contohnya Mycobacterium. Sedangkan anaerob obligat, yaitu mikroorganisme yang tidak membutuhkan O2, yaitu contohnya Salmonella typhi. Sedangkan anaerob fakultatif, yaitu adanya atau tidak adanya oksigen, tidak terlalu berperan atau hanya membutuhkan sedikit oksigen saja, yaitu Clostridium tetani. Antimikrob berdasarkan daya hambat terbagi atas dua, yaitu bakterisidial dan bakteriostatik. Bakterisidial, antimikrob yang mampu membunuh bakteri patogen, sedangkan bakteriostatik itu hanya menghambat bakteri patogen. Selanjutnya, antimikrob berdasarkan spektrum terbagi atas dua. Yang pertama narrow spektrum, yaitu antimikrobial dengan spektrum sedikit, contohnya penisilin. Yang kedua broad spektrum, yaitu antimikrobial dengan spektrum luas, contohnya tetrasilin. Mekanisme penghambat antimikrob terbagi atas 5, yaitu menghambat sintesis enzim esensial, yang kedua dinding sel, yang ketiga itu asam nukleat, yang keempat keutuhan permeabilitas membran sel, dan yang kelima menghambat sintesis protein. Ada 5 macam metode penghambatan antibiotik, yaitu double layer agar, yang kedua monolayer, yang ketiga kertas cakram, yang keempat difusi sumur, dan yang kelima difusi cair. Dan materi yang ketujuh yaitu adalah mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan adalah ilmu dan metode teknologi pangan yang membahas tentang pola pertumbuhan mikrob dan pemanfaatannya dalam pangan. Tujuan dari mikrobiologi pangan ini adalah yang pertama, agar bahan pangan lebih tahan lama, yang kedua, mengurangi kadar air. Dalam mikrobiologi pangan terdapat juga metode pengawetan. Metode pengawetan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, fisika, yaitu pendinginan, pemanasan, pengeringan, dan pembekuan. Kemudian yang kedua yaitu secara kimiawi, yaitu contohnya adalah pengasinan yang menggunakan gula, garam, asam, dan nitrat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah secara biologi yang biasanya dilakukan dengan cara fermentasi. Contohnya pada produk tape. Dalam proses fermentasi ini menggunakan proses pengawetan makanan alami menggunakan mikroorganisme seperti ragi atau bakteri dengan mengubah karbohidrat menjadi asam atau alkohol. Organisme yang digunakan yaitu bakteri atau khamir. Sebelum melakukan fermentasi, ada tahap yang disebut dengan starter, yaitu mikroorganisme yang digunakan untuk memulai proses fermentasi. Berdasarkan keadaan oksigennya, fermentasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, fermentasi aerob, yaitu fermentasi yang membutuhkan oksigen. Kemudian, fermentasi anaerob, di mana fermentasi anaerob ini fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen. Fermentasi anaerob dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fermentasi anaerob obligat, yaitu yang tidak membutuhkan O2 sama sekali. Yang kemudian, fermentasi anaerob fakultatif, bisa dan tidak bisanya menggunakan oksigen atau ada atau tidaknya oksigen tidak berpengaruh. Contohnya pada E. coli. Fermentasi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu homofermentatif. Homofermentatif adalah satu substrat menghasilkan satu produk, yaitu asam laktat. Contohnya yogurt, yaitu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaris. Kemudian yang kedua adalah heterofermentatif, yaitu satu substrat menghasilkan lebih dari satu produk, yaitu asam laktat dan etanol. Contohnya pada tape yang menggunakan bakteri Saccharomyces. Jika ada pertanyaan, kenapa sih fermentasi tidak bisa jika ada oksigen? Jawabannya adalah karena bakteri tidak mendegradasi oksigen sebab tidak memiliki enzim, contohnya Clostridium. Dalam fermentasi terdapat suatu uji yakni uji organoleptik, di mana uji organoleptik merupakan suatu metode untuk menguji kualitas suatu bahan atau produk dengan panca indera manusia, seperti merasakan, mencium aroma, dan juga merasakan tekstur dari suatu produk tersebut. Yaitu mikrobiologi medis. Mikrobiologi medis merupakan cabang ilmu yang mempelajari mikrobiologi di bidang kesehatan dan penyakit manusia. Pada mikrobiologi medis terdapat mikrobiom.
Mikrobiom merupakan mikroorganisme yang mendiami tubuh manusia pada bagian tertentu dengan jumlah tertentu. Berdasarkan asalnya, mikrobiom dibedakan menjadi dua, yaitu resisten dan transien. Mikrobiom resisten adalah mikroorganisme yang sudah ada sejak manusia lahir hingga manusia mengalami kematian. Sedangkan mikrobiom transien merupakan mikroorganisme yang tidak tetap di dalam tubuh dan masuk dari lingkungan sekitarnya. Si mikrob dengan inangnya dibedakan menjadi tiga, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme contohnya yaitu bakteri Escherichia coli dengan usus. Komensalisme contohnya bakteri asam laktat dengan khamir sebagai substratnya. Sedangkan parasitisme contohnya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Istilah-istilah yang digunakan pada mikrobiologi medis antara lain yaitu patogen. Patogen merupakan mikroorganisme penyebab penyakit seperti Candida albicans. Infeksi nosokomial yaitu infeksi yang disebabkan dari lingkungan tidak sehat oleh mikroorganisme. Mikrob oportunistik merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit ketika jumlahnya melebihi batas normal dan saat imun melemah. Virulensi merupakan derajat patogenitas yang berasal dari mikroorganisme patogen untuk menimbulkan penyakit. Umulens merupakan agen penyebab penyakit seperti mikroorganisme, jamur, virus, parasit, dan sebagainya. Adapun faktor virulensi yaitu transmissibilitas, yaitu ketika masuknya mikroorganisme ke dalam inang melalui satu atau beberapa jalur. Yang kedua yaitu pelekatan, yang ketiga yaitu kemampuan invasif yang masuk ke dalam inang seperti enzim kolsin dibedakan menjadi dua, yaitu endotoksin dan eksotoksin. Manfaat dari mikrobiom yang pertama yaitu kompetisi. Pada kompetisi dibedakan menjadi dua, kompetisi zat makan dan kompetisi imun. Yang kedua yaitu penghambat. Yang pertama penghambat antibiotik atau bakteriosin dan penghambat metabolisme sekunder. Contoh mikrobiom normal yaitu pada saluran pencernaan Escherichia coli, Lactobacillus, dan Enterobacter. Pada mulut dan saluran pencernaan atas Streptococcus mutans. Pada saluran kelamin Candida albicans atau khamir dan Lactobacillus. Pada kulit yaitu Staphylococcus aureus yang menyebabkan jerawat. Respirasi spesifik merupakan respirasi buatan, cara kerja spontan dan melawan antigen tertentu saja, contohnya vaksin. Sedangkan respirasi non-spesifik yaitu respirasi alami, bawaan sejak lahir, cara kerjanya melawan seluruh antigen atau patogen yang masuk, contohnya leukosit dan air mata. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mikrobiologi lingkungan. Mikrobiologi lingkungan merupakan bagian dari mikrobiologi yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme di dalam lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Pada mikrobiologi lingkungan ini dilakukanlah salah satu uji yaitu kolom Winogradsky. Kolom Winogradsky ini ditemukan oleh Sergei Winogradsky. Kolom Winogradsky merupakan suatu miniatur ekosistem untuk mengembangbiakkan mikroba yang menyerupai kondisi ekologi sebenarnya dengan menyediakan sumber bakteri jangka panjang untuk pengayaan kultur. Uji kolom Winogradsky ini bertujuan untuk mengamati perbedaan metabolisme tiap organisme seperti organisme autotrof, fotoautotrof, chemoautotrof, dan heteroautotrof. Ini berdasarkan untuk memperoleh makanan. Yang pertama, autotrof, yang dimana bakteri ini memperoleh makanannya sendiri. Yang kedua, fotoautotrof, bakteri memperoleh makanan dari bantuan cahaya matahari. Yang ketiga, chemoautotrof,
yang dimana bakteri ini memperoleh makanan dari bantuan bahan kimia. Dan yang terakhir yaitu heterotrof. Bakteri memperoleh makanannya dari bantuan organisme lain. Dapat dilihat bahwa pada Columbinograska ini mempunyai 4 zona, yaitu yang pertama zona aerob, yang kedua zona mikroaerofil, yang ketiga zona anaerob, dan yang terakhir zona H2S atau anaerob obligat.